Tidak ada para koruptor mengatakan saudara-saudara koruptor perbuatan yang terpuji, perbuatan mulia. Maka kita galakkan korupsi di negeri ini. Ya, kita pilih para pemimpin yang korup, itulah perbuatan terpuji. Ini adalah budaya yang harus kita kembangkan misalnya. Ya baik, sebenarnya kalau orang itu diberi bekal oleh Rasulullah berupa akal. Yang dengan akal itu manusia itu bisa melihat bukti kebenaran dengan jelas. Ya, manusia sebenarnya dengan akalnya itu bisa memastikan ini matahari dan ini bulan. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat misalnya, itu bisa memastikan. Tapi apa yang dilihat, bukti manusia itu belum tentu disenangi oleh manusia. Ya, misalnya gini ya, misalnya akal bisa memastikan misalnya bahwa katakanlah begini. Jadi ada katakanlah misalnya gini, tetangga itu kaya misalnya, itu lebih banyak kekayaannya gitu. Dia bisa tahu, oh ya dia lebih kaya. Tapi masalahnya adalah ketika hatinya itu tidak rela. Kenapa dia lebih kaya? Misalnya seperti, kenapa dia lebih banyak punya harta? Ketika hati itu muncul seperti itu, maka kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Misalnya lagi, sebenarnya sebagian orang-orang Quraisy itu mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabi, dan Abu Jahal itu dengan jelas juga tahu dia bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Nabi. Bahkan dia adalah termasuk seorang yang pada saat malam itu mendengarkan bacaan Quran. Jadi pada saat Rasulullah SAW pada malam hari baca Quran, dia datang mengendap-endap untuk mendengarkan bacaan itu sampai pagi bersama 3 orang yang lain. Tetapi kekaguman dia kepada Quran tidak mengantarkan dia beriman. Karena apa? Karena dalam satu percakapan dia tuh menyebut Rasulullah itu sebagai innahu lasodik. Dia tuh orang yang jujur. Dan memang kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW itu memang sejak awal sudah dikenal reputasinya sebagai sodikul amin, orang yang jujur lagi amanah. Sodikul amin, al amin, sodik gitu kalau kita lihat. Nah, sehingga kalau orang sudah dikenal sebagai orang jujur dan amanah itu kan tidak mungkin berbohong, dan mereka tahu tidak mungkin berbohong, apalagi membawa bukti-bukti. Apa yang membuat dia tidak mau mengikuti? Karena ada kebencian, karena ada iri dengki. Abu Jahal itu dari keturunan Bani Makhzum, ya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim, ya. Nah, menurut Abu Jahal, antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum itu sering berlomba. Kadang mereka yang menang, kadang Bani Hashim yang menang. Nah, Bani Hashim itu sudah punya tugas. Ya, ini apa tugas utamanya? Mengurus jamaah haji, ya. Nah, itu adalah kemuliaan. Maka ketika kok Nabi juga diutus dari kalangan Bani Hashim, maka bagi dia itu tidak mungkin lagi mengalahkan Bani Hashim. Ya, bagaimana kita ini pengikut, tidak mungkin bisa menang, gitu. Demikian juga misalnya Walid bin Al-Mughirah, dia tahu Quran itu benar. Dia memberikan pujian pada Quran, bahwa Quran bukan buatan manusia. Dia juga dari kalangan Bani Makhzum. Akhirnya kemudian diprovokasi oleh siapa? Abu Jahal, yang intinya kalau kamu mengakui Quran sebagai Quran itu dari Allah, maka kamu akan kehilangan kehormatanmu lah di kalangan itu. Demikian juga orang-orang Yahudi, mereka itu tahu persis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai utusan Allah, Nabi yang terakhir. Dan itu jugalah yang membuat mereka, orang-orang Yahudi itu, mereka datang ke Madinah karena mereka mendapatkan berita-berita dari nabi-nabi mereka sebelumnya, bahwa nabi yang terakhir itu akan berada di sebuah tempat. Mereka gambarkan tempatnya seperti apa, dan itulah yang kemudian diikuti oleh Salman Al-Farisi, ya.
Mereka tahu persis, ya, tetapi kemudian mereka justru mengingkari. Kenapa? Karena ada kebencian, ada dengki. Maka dengki itulah sebenarnya yang membuat akal tidak jalan. Akalnya tidak berfungsi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kekufuran. Jadi oleh karena itu mestinya manusia itu gunakan akalnya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Jangan dibalik. Hawa nafsunya mengendalikan akal. Kalau hawa nafsunya mengendalikan akal, ya pasti akan kerusakan. Jadi akal itu kan cerdas. Justru menjadi kendaraan untuk melakukan kejahatan. Saya ya koruptor gitu ya, koruptor. Gitu. Kalau koruptor ditanya, Pak koruptor, korupsi itu baik apa buruk sih? Tidak ada para koruptor mengatakan saudara-saudara korupsi perbuatan yang terpuji, perbuatan mulia. Maka kita galakkan korupsi di negeri ini. Ya, kita pilih para pemimpin yang korup, itulah perbuatan terpuji. Ini adalah budaya yang harus kita kembangkan misalnya. Nggak ada koruptor itu begitu. Mereka tahu itu secara akal sehat itu perbuatan yang buruk. Tapi kenapa? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu bahwa saya harus dapat uang lebih banyak lagi daripada apa yang didapatkan. Gitu? Kalau gaji 10 juta kurang, saya ingin 50 juta. 50 juta kurang 200 juta. 200 juta kurang 1 miliar. 1 miliar kurang ratus triliun. Ratus miliar sampai triliun dan segala macam. Ketamakan itu kemudian menguasai akal dia. Ya. Akibatnya apa? Akalnya justru memeras otak. Gimana cara korupsi yang aman. Jadi bukan akal mengendalikan hawa nafsunya. Kalau akal mengendalikan hawa nafsu masih bisa mikir. Mas sampean itu korupsi banyak-banyak miliaran itu gunanya apa sih sebenarnya? Apa coba? Kalau sudah kamu dapat uang itu kamu pakai apa? Hah? Sebenarnya akal udah mikir, tidak mungkin semua saya makan itu tidak mungkin. Sampai triliunan, pelutmu seberapa besar. Pasti kamu akan banyak yang kamu tinggalkan. Kamu berarti harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang untuk tidak dinikmati. Betapa ruginya orang mempertanggungjawabkan bahkan terima hukuman atas perkara yang diambil dan dia tidak bisa menikmati itu semua. Jadi akal itu tahu itu. Tapi akal yang tahu tadi tidak mengendalikan hawa nafsunya. Jangan ya, kamu jangan ya. Jangan ya di, kira-kira. Ketika dia seperti itu maka bisa. Gitu. Tetapi sebaliknya kalau yang ketamakan tadi itu mengendalikan akalnya, maka akal itu menjadi culas. Bukan untuk mencegah kejahatan, tetapi akal digunakan untuk mensukseskan kejahatan. Maka kalau seperti itu, orang jahat itu makin cerdas, makin berbahaya. Iya kan? Orang jahat itu kalau bodoh tuh enggak terlalu membahayakan sebenarnya. Mau korupsi apa yang dikorupsi? Wong bodoh. Tentu enggak bisa jadi pejabat yang bodoh. Ya, enggak bisa menipu. Nipu sekali langsung konangan. Langsung ketahuan bodoh. Ya. Jadi kenapa orang-orang ada yang orang bisa membunuh, lepas dari, bisa korupsi itu segala macam karena pintar. Jadi kepintaran akal itu kemudian ketika dikendalikan hawa nafsu, justru yang terjadi dipakai oleh hawa nafsu untuk mensukseskan kejahatan. Inilah sebenarnya kalau kita lihat apa yang juga diambil pelajaran dari ayat ini, mereka itu tidak menggunakan akalnya sehingga mereka kafir dan mencari-cari alasan. Alasan-alasan itu cari-cari yang sebenarnya kalau kita betulkan, kita koreksi, kita cek, bahwa itu sebenarnya tidak punya dasar yang jelas. Baik, saya kira itu yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.